Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan buat kita semua untuk hadir di dalam rumah Allah yang kita muliakan ini dalam rangka menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Selawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selawat dan salam kita disampaikan buat kekasihnya Habibuna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sejenak mendengarkan tausiah menjelang pelaksanaan ibadah salat zuhur di rumah Allah yang kita muliakan ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu surat Al-Hijr ayat 97 sampai ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini banyak permasalahan hidup yang kita lewati dan yang kita hadapi. Untuk itu banyak solusi dan cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Jangan sampai ada di antara kita yang melaksanakan jalan pintas dari semua permasalahan kehidupan di dalam kehidupan dunia ini. Banyak di antara umat yang mencari jalan pintas dalam mengatasi masalah hidupnya. Ada yang menggantungkan dirinya, ada yang meminum racun, atau dengan berbagai macam cara yang lain agar ingin dia menyelesaikan masalah hidupnya. Rupanya hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi kita bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah sesaknya dada kita dari berbagai lika-liku kehidupan masalah yang ada di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan cara dan solusinya kepada kita, yaitu ayat 97 sampai ayat 99 di dalam surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaquluna. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami mengetahui apa yang terjadi di dalam sesaknya dadamu dari ucapanmu itu dalam mengatasi kehidupan atau apapun yang kamu hadapi di atas dunia ini.
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi 4 cara yang dijelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Munir. Apa yang pertama? Solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabbih, maka perbanyaklah membaca tasbih. Apa itu tasbih yang harus kita perbanyak membacanya? Yaitu bacaan subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa ini yang harus kita baca setiap hari, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada salah seorang sahabat bercerita ketika dia sedang duduk bersama Rasulullah, lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Apakah tidak ada di antara kamu yang mampu membaca untuk melakukan kebaikan sebanyak 1000 kali kebaikan? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kebaikan apakah itu yang sebanyak 1000 kali kebaikan itu? Kami belum tahu. Maka diajarkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca tasbih sebanyak 100 kali. Jadi siapa yang membacakan tasbih sebanyak 100 kali dalam setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya yaitu 1000 kebaikan, dan Allah juga akan menghapuskan baginya 1000 kebaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, solusi apa yang Allah berikan kepada kita? Yaitu memperbanyak membaca tahmid. Apa itu kalimat tahmid? Yaitu alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa memuji Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Allah itu adalah Tuhan sekalian alam, semua ciptaannya, baik di alam dunia ataupun di alam akhirat, semua ciptaan Allah itu adalah indah. Maka kita harus memujinya dengan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terlena hanya memuji ciptaannya saja, tetapi lupa bahwa ciptaan yang diciptakan itu adalah yang menciptakannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat sebuah keindahan yang ada di permukaan bumi ini, jangan terlena dengan keindahan yang dipandang oleh mata kita. Kenapa? Rupanya ada yang menciptakan keindahan itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang telah menciptakan keindahan yang ada di bumi yang fana ini. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusi yang Allah berikan bagi kita dalam menghilangkan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita di dunia ini. Apa yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita melaksanakan salat. Kenapa salat bisa membantu menghilangkan permasalahan-permasalahan kita dengan dunia ini? Karena salat itu, hadirin sidang bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mampu menenangkan jiwa kita yang gelisah, mampu menenangkan hati kita yang tidak tenang. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, hanya kepada dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bertemu dengan permasalahan hidup yang sangat rumit sekali, tidak mampu rasanya kita untuk mengatasinya, maka salatlah. Dan yang keempat,
apa solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menghindari permasalahan dalam kehidupan kita, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yaitu kita menyembah Tuhan kita sampai timbulnya rasa yakin di dalam diri kita. Apa itu yakin? Sampai berpisahnya antara roh dengan jasad kita, atau kita menyembah Allah itu sampai datangnya hari yang kemudian, agar kita yakin bahwa semua perbuatan baik menyembah Allah yang kita lakukan itu bukan perbuatan yang sia-sia. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kultum singkat, kultum zuhur di rumah Allah yang kita muliakan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.